Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kita harus lebih bersabar lagi karena memang pandemi ini belum ada ujungnya seperti itu. Jadi kita belum bisa tatap muka secara resmi di sekolah untuk pembelajaran. Nah, kemarin ada sharing-sharing dengan beberapa orang siswa, ada yang merasa bosan dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin sudah enak untuk belajar PJJ seperti itu, tapi tidak masalah. Kita kembali mengingat salah satu pesan dari salah seorang ulama ya bacakan, apabila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, jadi ini pesan yang sangat kuat buat kita saat ini ya kan. Belajar mungkin sangat tidak menyenangkan karena kita harus mengerjakan tugas, begadang, berpikir dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu hasilnya akan kita petik di masa yang akan datang, ya kan? Kalau kita tidak belajar saat ini, tidak mau berlelah-lelah dalam belajar saat ini, maka ya selama kehidupan nanti setelah usia sekolah itu selesai, ya kan? Ya kamu harus siap untuk menanggung perihnya kebodohan, ya kan? Jadi mau kerja tidak punya keahlian, ya kan? Mau apalagi mau berbisnis tidak punya modal dan lain sebagainya. Jadi ya itu adalah konsekuensi dari malasnya kita ketika dulu waktu sekolah. Maka dari itu ketika masih usia sekolah sekarang seperti ini, masa-masa sekolah walaupun PJJ, ya tahan gitu. Bapak Ibu guru juga tidak mudah juga dalam mengajar secara jarak jauh seperti itu, harus belajar juga. Nah, jadi kita sama-sama menguatkan kesabaran kita dalam belajar, ya kan? Semoga pandemi cepat selesai dan kita bisa tatap muka pembelajaran secara langsung yang lebih menyenangkan tentunya. Oke, itu sekilas pesan saya ya. Kita akan lanjut ke pelajaran seperti itu. Oke, pelajaran kita untuk kali ini adalah teorema sisa ya. Melanjutkan yang kemarin kita sudah bicara tentang pembagian polinomial yang membahas dengan cara yang pertama Porogapit ya kan. Saya skip cara itu karena sejak dulu kita SD sudah pernah mendapatkan cara Porogapit. Lanjut ke skema Horner ya kan, skema Horner yang bentuknya sederhana sampai pada pembagiannya yang berpangkat 2 yang dikembangkan oleh Sukino ya kan untuk proses pengerjaannya sehingga kita mendapatkan banyak kemudahan karena pengembangan skema Horner yang dilakukan oleh Bapak Sukino seperti itu. Menjadi teorema Horner-Kino walaupun beliau orang Indonesia, Sukino. Oke, kita ingat kembali ya. Ini materi ini saya ambilkan dari modul yang sudah pernah saya bagi, jadi nanti file Word ini tidak saya share seperti itu. Nah, pembagian cukup banyak ya kan berbentuk fx yang dibagi oleh ya kan, pembaginya adalah bentuk linear atau x min k atau ax plus b ya kan, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa hasilnya ya kan, hasil pembagian maksimum ya pangkatnya itu pasti satu lebih kecil dari pangkat tertinggi suku banyak fx-nya seperti itu. Nah, berikutnya derajat sisanya atau pangkat sisanya maksimum adalah satu lebih kecil dari derajat pembagi. Karena di sini linear ya kan atau berpangkat 1, maka otomatis sisanya berbentuk konstanta ya kan. Nah, di teorema sisa ini pada bagian pertama yang pembaginya berbentuk x min k ya kan, itu muncul satu teorema. Nah, yang bertanda kotak ungu ini. Jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya itu nilai s-nya itu ditentukan oleh s sama dengan fk. Pak iya, yuk kita buktikan. Saya tuliskan dulu bentuk umumnya di sini. fx saya tuliskan sebentar ya. Saya tuliskan konsep awalnya ya kan, bentuk seperti ini, bentuk di sini. Nah, berikutnya
kita akan membuktikan apakah benar sih FK sama dengan S, ya kan? Maka langkah berikutnya adalah kita akan merubah nilai X menjadi K, ya. Nah, kita lanjutkan caranya. Sebentar, saya formatkan ke sini dulu. Oke. Ya. Kita akan rubah nilai X-nya menjadi K. Jadi, ya kan? Sini setiap nilai X kita rubah menjadi K. Maka menjadi K min K dikalikan HK dikurangi S. Maaf, ditambah S. Ditambah S. Oke. Nah, tanda sama dengannya terlewat. Maaf. Oke. Nah, berikutnya, ya kan, FK-nya bisa copy saja. Mulai kelihatan. K dikurangi K otomatis 0 dikalikan H K ditambah S. Nah, kita bisa mendapatkan kesimpulan, ya kan? Nilai FK sudah kelihatan sebenarnya ya. 0 dikalikan HK, itu ya. 0 dikalikan suatu fungsi atau 0 dikalikan bilangan berapapun hasilnya pasti 0 ditambah S. 0 ditambah S otomatis dia menghasilkan apa? S juga, seperti itu. Oke, tulisannya ini yang agak repot ya. Jadi nilai dari FK itu adalah S. Nah, dari sini maka teorema tentang sisa, ya kan, teorema sisa polinomial yang dibagi dengan satu pembagian X min K, ya kan, sisanya ditentukan dengan FK. Maka caranya berarti kita tinggal melakukan substitusi saja, ya kan, dari fungsi awalnya dengan K, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas satu contoh. Bentar, saya siapkan soalnya dulu. Ya, contoh soal yang pertama. Tentukan sisa pembagian dari fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat dikurangi 5 dengan x plus 2. Maka kita cari tahu dulu, ya kan, ini nilai K-nya berapa. Otomatis kita memperoleh nilai K, nilai X-nya sama dengan negatif 2 ya. Tinggal kita operasikan secara sederhana. Maka bentuknya kita lanjutkan. Fx sama dengan berikutnya tinggal kita mengganti nilai dari X-nya menjadi min 2. Begitupun di ruas sebelah kanan ya. Ya, berikutnya kita rubah juga ruas kanannya, ya kan, menjadi min 2. Berikutnya tinggal kita hitung.
min 2 pangkatkan 4 hasilnya 16. 16 dikalikan 2 hasilnya adalah 32. Ingat ya, pangkatnya itu ada tanda negatif, jadi harus hati-hati. Kalau berpangkat genap maka berubah jadi positif, kalau pangkatnya ganjil dia tetap negatif. Berikutnya, negatif 2 dipangkatkan 2, pangkatnya genap jadi positif 4 dan dikurangi 5. Lanjut, kita hitung. Hasil akhirnya adalah 32 ditambah 4 dikurangi 5, berarti 31. Selesai perhitungannya. Jadi sangat mudah ya untuk soal pembagian polinomial ini. Saya siapkan dulu soal nomor 2 ya, untuk saya naikkan level soalnya sehingga nanti kita bisa lebih paham lagi. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini soal nomor 2 ya. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah dalam kurung 4 plus mx kuadrat ditambah mx ditambah 6. Tentukan nilai m agar fx-nya dibagi oleh x plus 2 memberikan sisa negatif 10. Oke, saya pindah dulu biar nanti proses pengerjaannya tidak terpotong. Oke. Nah, ke sini kita tentukan dulu ya. Nah, di sini x plus 2-nya, kita cari nilai x-nya, oke. X plus 2, maka x-nya sama dengan negatif 2, maka bentuk polinomialnya fx sama dengan, saya tulis dulu, 3x pangkat 3 3x pangkat 3 ditambah 4 plus mx kuadrat ditambah mx ditambah 6. Oke, kita lanjutkan. X-nya kita ganti dengan min 2, maka menjadi f min 2 sama dengan 3 kali min 2 pangkat 3 ditambah 4 plus m dikali min 2 pangkat 2 ditambah m kali min 2 ditambah 6. Nilainya kita lanjutkan. F min 2 sama dengan negatif 2 dipangkatkan 3 adalah negatif 8 dikalikan 3, negatif 24 ditambah ya, 4 plus m dikalikan negatif 2 pangkat 2 adalah 4 dikurangi 2m ditambah 6. Oke. Nah, lanjutkan. Negatif 24 ditambah 6, saya hitung duluan ya. Nanti saja nggak apa, biar posisinya tetap. Ditambah 4 kali 4 16 ditambah 4m dikurangi 2m dan ditambah 6. Oke. Berikutnya ya, kita bisa mulai mengerjakan. Negatif 24 ditambah 16 negatif 8. Negatif 8 ditambah 6
otomatis menghasilkan negatif 2M-nya. 4M dikurangi dengan 2M itu hasilnya adalah 2M. Nah, berapakah sisanya tadi? Ternyata sisanya adalah negatif 10. Maka nilainya sisanya adalah negatif 10 sama dengan 2M min 2. Ya. Kita lanjutkan. Negatif 10 ditambah dengan 2. Saya rapikan penulisannya. Sama dengan 2M. Maka ini hasilnya adalah negatif 8 sama dengan 2M. Sebenarnya kita bisa langsung saja menuliskannya ya. Tapi saya jabarkan dulu, tidak apa-apa biar semakin jelas. Ini sama dengan M, sehingga hasil akhirnya nilainya adalah negatif 4. Saya rapikan di penulisan. Oke. Nah, jadi ini proses pengerjaannya, ya kan? Nah, level soalnya naik, maka mungkin kerumitannya juga bertambah. Tetapi semakin banyak kita mencoba, semakin naik level kita, maka insya Allah semakin banyak ilmu yang kita peroleh seperti itu. Jadi jangan pernah merasa minder dengan soal yang mungkin kelihatannya sudah agak susah, lantas tidak mau mengerjakan seperti itu. Jangan, ya kan? Tetap dicoba karena dengan mencoba itu Allah akan memberikan tambahan ilmu, tambahan ilham, dan tambahan pemahaman buat kita seperti itu. Oke, untuk teorema sisa, ya kan, pada pembaginya berbentuk X min K, ya, berbentuk X min K sudah cukup. Nah, nanti di berikutnya saya sambung ke video yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.